Desa ini memiliki suhu yang dapat turun hingga minus 71,2 derajat Celcius. Di tempat ini, hanya dengan berada di luar beberapa menit lebih lama saja bisa menyebabkan radang dingin, kehilangan anggota tubuh, atau bahkan kematian. Oymyakon adalah rumah bagi sekitar 800 penduduk yang tinggal di area seluas 1,5 km persegi. Jarang sekali terlihat orang di luar rumah. Seakan waktu berhenti di tanah yang membeku ini, suhu rata-rata di sini berada antara minus 50 hingga minus 60 derajat Celcius, menjadikannya salah satu tempat terberat di dunia yang masih dihuni oleh manusia. Di Oymyakon, ponsel Anda menjadi tidak berguna begitu Anda melangkah keluar. Dingin tidak hanya membuat layar menjadi tidak responsif, tetapi juga benar-benar mematikan perangkat tersebut. Mobil yang dibiarkan di luar membeku dalam waktu hanya beberapa jam. Oli di dalamnya berubah menjadi lumpur, baterainya mati, dan saluran bahan bakarnya berubah menjadi balok es. Di daerah ini, tanah tetap membeku sepanjang tahun. Lapisan beku yang permanen, yang dikenal dengan sebutan permafrost, dapat mencapai ratusan meter di bawah permukaan tanah. Namun, penduduk desa tidak menyerah begitu saja. Mereka membangun sistem pemanas pusat yang digerakkan oleh satu ketel batu bara yang mengalirkan panas ke sebagian besar rumah melalui jaringan pipa yang rumit. Sistem ini harus berjalan non-stop, 24 jam sehari, 365 hari setahun. Bahkan kegagalan singkat dapat membuat semua orang berisiko mati kedinginan di rumah mereka sendiri. Rumah-rumah di sini merupakan keajaiban teknik. Setiap dinding terdiri dari 7 lapisan bahan yang disusun dengan hati-hati. Di luar terdapat kayu, kemudian wall basalt sebagai penghalang isolasi utama. Setelah itu ada plester, jaring, isolasi busa, lapisan plester lainnya, dan akhirnya panel kayu di dalamnya. Jendela-jendelanya bukan hanya kaca ganda, tetapi triple glaze, membentuk penghalang penting terhadap suhu yang menggigit tulang. Atapnya diisolasi dengan serbuk kayu dan tanah untuk membangun di atas tanah beku. Balok kayu tebal pertama-tama diletakkan untuk membuat dasar datar. Lalu lok utama diletakkan di atasnya, diikuti oleh lantai sub yang tebalnya 30 cm, isolasi, dan akhirnya lantai finishing. Setiap elemen memiliki tujuan tertentu dalam pertempuran melawan dingin yang tak pernah berakhir. Sekarang, mari saya ajak Anda untuk masuk ke salah satu rumah di sini pada pagi hari yang biasa. Hari di Oymyakon selalu dimulai lebih awal. Meskipun matahari baru terbit sekitar pukul 10 pagi, orang-orang harus menjalani rutinitas mereka saat masih gelap di luar. Malam kutub bisa berlangsung hingga 21 jam pada hari-hari terpendek dalam setahun. Di dalam rumah-rumah ini, ruangan yang tidak dipanaskan memiliki 2 fungsi. Ruangan ini berfungsi sebagai ruang penyimpanan dan lemari es alami, sekaligus bertindak sebagai penyangga terhadap dingin yang ekstrem di luar. Untuk sarapan, penduduk desa tidak memilih sereal atau roti panggang. Mereka makan makanan yang kaya kalori, seperti pancake berminyak dengan selai. Ketika suhu harian berada antara minus 50 hingga minus 60 derajat Celcius, tubuh manusia terus-menerus mengeluarkan banyak energi hanya untuk menjaga suhu inti tubuh. Ini sangat penting di pagi hari ketika tubuh belum aktif semalaman dan produksi panas internal berada pada titik terendah. Makanan berlemak adalah sumber energi yang paling efisien untuk kebutuhan ini. Lemak membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna, yang berarti makanan ini mendukung produksi energi tubuh selama berjam-jam, memberikan sumber panas internal yang berkelanjutan. Sekarang, saya penasaran, apakah Anda akan mencoba hidup seperti ini, bahkan hanya untuk satu pagi? Komentar ya atau tidak di bawah, dan bagikan pemikiran Anda kepada kami. Di Oymyakon, akses air tidak semudah memutar keran. Permafrost membuat pemasangan dan pemeliharaan pipa air menjadi mustahil. Tanah di sini tetap beku hingga kedalaman ratusan meter sepanjang tahun. Jadi, bagaimana sekitar 800 orang bisa mendapatkan air yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup? Mereka menjadi pemanen es. Penduduk harus mengangkat balok es seberat 30 kg yang dipotong dari sungai beku untuk dibawa ke rumah mereka sebagai air minum. Untuk mencuci, bahkan untuk menggosok gigi. Proses ini sangat berat dan berbahaya. Mereka pergi ke sungai beku dengan kapak dan tombak berujung logam.
memotong es yang sering kali setebal 1,5 hingga 2 meter. Mereka memuat balok-balok es besar ini ke atas kereta luncur dan menariknya pulang melalui dinginnya udara. Balok-balok es ini disimpan di dalam ruangan dingin di dalam rumah atau di luar di kebun. Tempat mereka tetap membeku. Ketika sebuah keluarga membutuhkan air, mereka membawa 1 balok es, membawa masuk ke dalam rumah, dan perlahan melelehkannya dalam sebuah ember besar. Dengan cara ini, penduduk setempat tetap memiliki akses ke air bersih, meskipun prosesnya sangat sulit. Musim dingin di Oymyakon berlangsung hampir sepanjang tahun. Hanya sekitar 3 bulan saja es mencair, memberi kesempatan untuk musim panas yang singkat. Kurangnya infrastruktur pipa membuat fasilitas kebersihan dasar seperti kamar mandi dan toilet tidak tersedia di dalam rumah. Sebuah gubuk kecil yang tidak dipanaskan dibangun di halaman rumah sebagai toilet. Tidak ada sistem pembuangan limbah. Jika seseorang perlu menggunakan toilet, mereka harus mengenakan beberapa lapis pakaian dan bergerak cepat untuk menghindari kedinginan. Meskipun jaraknya hanya sebentar dari rumah, rutinitas mandi bahkan lebih rumit. Itu dimulai bukan dengan memutar keran, tetapi dengan menebang kayu bakar. Penduduk desa biasanya mandi sekali seminggu di pemandian ala Rusia yang disebut banya. Mereka memanaskan air dalam ketel besar, menuangkannya ke dalam ember atau baskom, lalu cepat-cepat mencuci diri sebelum berpakaian pada saat-saat cuaca yang sangat ekstrem. Sebenarnya bisa berisiko untuk mandi seluruh tubuh, jadi mencuci biasanya terbatas pada bagian tubuh yang esensial. Mencuci pakaian juga memiliki tantangan tersendiri. Orang-orang mencuci pakaian sekali seminggu. Air harus dipanaskan di kompor, dituangkan ke dalam panci besar dengan deterjen, dan pakaian dicuci dengan tangan. Menjemur pakaian di luar tidak mungkin karena pakaian akan membeku dalam hitungan menit. Sebagai gantinya, pakaian dijemur di dalam rumah dekat kompor, yang membuat rumah menjadi lembab. Tapi tidak ada solusi lain. Bisakah Anda menangani hidup tanpa air mengalir atau kamar mandi dalam rumah selama berbulan-bulan? Beritahu kami di komentar. Dan jika ini adalah pertama kalinya kita bertemu, pastikan untuk menekan tombol berlangganan dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan konten menarik kami. Di banyak tempat, orang sering mengeluh tentang harga sayuran yang mahal. Di Oymyakon, sayuran dan buah-buahan lebih mahal daripada daging. Dan alasan itu sangat jelas. Tanah di wilayah ini tidak subur karena dinginnya yang ekstrem, mencegah tanaman dan hewan membusuk dan menyuburkan tanah. Biaya transportasi membuat produk segar menjadi sangat mahal. Jadi penduduk setempat beradaptasi dengan pola makan yang akan mengejutkan banyak orang di dunia. Memancing di es bukan hanya sekadar hobi di sini. Itu adalah sumber makanan utama dan tradisi budaya yang memerlukan keterampilan teknik, kesabaran tak terbatas, dan pengetahuan yang diwariskan selama generasi. Dengan suhu serendah -50 derajat Celcius, memotong es yang sering kali setebal 1,5 hingga 2 meter membutuhkan tombak dan kapak dengan ujung logam. Begitu ikan ditarik keluar dari air, ikan tersebut langsung membeku, menjadi keras seperti batu. Seringkali, ikan dimakan mentah sepenuhnya. Tradisi ini, yang disebut stroganina, bukanlah makanan eksotis, melainkan cara hidup yang lahir dari kebutuhan iklim dan biologis. Ketika ikan dimasak, asam lemak dan vitamin yang bermanfaat akan hilang. Di tempat seperti Oymyakon, di mana sinar matahari sangat terbatas sepanjang tahun, vitamin D dari ikan mentah menjadi sangat penting untuk bertahan hidup. Penduduk Oymyakon menemukan bahwa makan ikan mentah tidak hanya aman, tetapi juga lebih bergizi untuk lingkungan mereka. Dingin yang ekstrem secara alami mengawetkan ikan, menghilangkan bakteri berbahaya, sambil mempertahankan semua nutrisi yang tubuh mereka butuhkan untuk bertahan hidup dalam kondisi keras. Jika memancing gagal, ikan beku dapat dibeli di pasar lokal, tetapi prinsipnya tetap sama. Pola makan berbasis daging ini bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang ditentukan oleh geografi, iklim, dan kebutuhan mendasar untuk bertahan hidup di lingkungan ekstrem ini. Sekarang bayangkan mengirim anak-anak Anda ke sekolah ketika suhu di luar mencapai -60 derajat. Di Oymyakon, sekolah lokal mengajar 107 siswa dan lebih dari sekadar tempat belajar. Ini adalah pusat kehidupan komunitas dan pelestarian budaya.
Kelas-kelas di sini kecil, dan para siswa datang dengan pakaian tebal dan sepatu tradisional kamus yang terbuat dari kulit kuku rusa. Tradisi Yakut yang memberikan isolasi lebih baik terhadap dinginnya yang ekstrem. Sekolah ini dinamai Nikolai Krivoshapkin, seorang pedagang lokal yang membantu penjelajah dan penduduk Yakutia bertahan hidup di lingkungan yang keras ini. Namun, pendidikan di sini jauh lebih dari sekadar mata pelajaran konvensional. Siswa mempelajari sejarah dan budaya lokal, mengkaji masa ketika para penjelajah dan ilmuwan harus mengatasi kondisi yang tampaknya mustahil untuk mencapai wilayah ini. Mereka mempelajari lingkungan, flora, dan fauna tundra. Dan yang paling penting, keterampilan bertahan hidup yang telah dikembangkan oleh orang tua dan kakek nenek mereka selama beberapa generasi. Ini bukan hanya belajar akademis, ini adalah kelangsungan budaya. Di tempat di mana teknologi modern dan kenyamanan terbatas, pengetahuan komunitas dan kebijaksanaan tradisional menjadi sangat penting untuk kelanjutan cara hidup mereka. Siswa belajar bagaimana membaca pola cuaca, bagaimana mempersiapkan malam kutub, bagaimana menjaga sistem pemanas, dan bagaimana bekerja dengan hewan-hewan yang membuat kelangsungan hidup itu mungkin. Pendidikan di Oymyakon memiliki tujuan ganda. Ini mempersiapkan generasi muda untuk kehidupan di dunia modern sambil memastikan bahwa kebijaksanaan yang terkumpul tentang cara bertahan hidup di desa terdingin di dunia tidak hilang. Bagi orang-orang Oymyakon, suhu ekstrem bukan hanya kondisi cuaca, tetapi elemen yang mendefinisikan identitas mereka, kekuatan mereka, dan rasa kebersamaan dengan tempat yang benar-benar unik di bumi. Karena pertanian benar-benar tidak memungkinkan di Oymyakon, hubungan antara manusia dan hewan menjadi sangat penting untuk bertahan hidup. Penduduk setempat membiarkan kuda Yakutian dan sapi, bergantung pada mereka untuk daging, susu, dan kulit. Hewan-hewan ini bukan hanya hewan ternak. Mereka adalah mitra penting dalam pertempuran melawan dingin. Perawatan yang dibutuhkan untuk hewan-hewan ini di kondisi ekstrem sangat luar biasa. Peternak membungkus ambing sapi dengan kain tebal untuk mencegah radang dingin. Setiap pagi, sapi-sapi ini harus keluar ke dinginnya udara untuk mencapai bagian sungai yang mengejutkan, tetap tidak beku. Air mata air bawah tanah bercampur dengan sungai, mencegahnya membeku sepenuhnya. Sapi-sapi tersebut bergantian masuk ke dalam air es, minum dengan cepat sebelum kembali ke kandang yang relatif lebih hangat. Namun, hewan yang paling luar biasa adalah kuda Yakutian. Makhluk luar biasa ini sangat adaptif untuk bertahan hidup dengan suhu serendah minus 70 derajat Celcius, tanpa memerlukan tempat perlindungan yang dipanaskan. Mereka pendek dengan tubuh gemuk dan bulu yang sangat tebal, yang meminimalkan kehilangan panas. Seluruh fisiologi mereka telah berevolusi khusus untuk lingkungan ini. Kuda-kuda ini sengaja dibiarkan dan dibesarkan untuk dagingnya, yang sangat populer di kalangan penduduk setempat. Dagingnya berlemak dan penuh dengan vitamin serta mineral yang sama sekali tidak ada dalam pola makan tanpa buah atau sayuran. Di Oymyakon, kuda-kuda ini bukan hanya ternak. Mereka adalah sumber nutrisi yang sangat penting yang membantu manusia bertahan hidup di tempat yang seharusnya tak memungkinkan untuk bertahan hidup. Hubungan antara manusia dan hewan di Oymyakon adalah contoh sempurna dari adaptasi timbal balik. Manusia memberikan tempat berlindung dan perawatan, sementara hewan memberikan nutrisi dan bahan yang diperlukan untuk bertahan hidup di lingkungan yang paling ekstrem di dunia. Transportasi di Oymyakon beroperasi dengan aturan yang tampaknya mustahil diterapkan di tempat lain di bumi. Dingin yang begitu ekstrem membuat kendaraan yang paling kuat sekalipun menjadi tidak berfungsi tanpa perhatian dan langkah-langkah tertentu. Jika sebuah mobil dibiarkan di luar hanya 1 jam tanpa mesin yang menyala, oli, bahan bakar, dan baterainya akan membeku. Kendaraan tersebut harus dipanaskan dengan pemanas jet sebelum dapat dihidupkan kembali. Ini bukan masalah sesekali. Ini adalah kenyataan sehari-hari bagi sebagian besar tahun. Karena alasan ini, menjaga mesin kendaraan tetap menyala bukan hanya kebiasaan, tetapi suatu keharusan untuk bertahan hidup. Pengemudi taksi dan minibus memulai kendaraan mereka di pagi hari dan membiarkannya menyala sepanjang hari untuk menjaga mesin dan semua cairannya tetap berfungsi. Biaya bahan bakarnya sangat besar, tetapi alternatifnya adalah tidak memiliki transportasi sama sekali.
Mereka yang cukup beruntung memiliki garasi yang dipanaskan, dapat menyimpan kendaraan mereka dengan aman. Namun sebagian besar orang tidak memiliki kemewahan ini. Udara beku menyebabkan asap knalpot mendingin dengan cepat, menciptakan kabut tebal yang mengurangi jarak pandang secara signifikan di seluruh desa. Sebelum mobil tersedia, orang-orang bergantung sepenuhnya pada kuda dan rusa untuk transportasi. Rusa tetap sangat penting di wilayah ini dan digunakan tidak hanya untuk transportasi tetapi juga untuk daging, susu, dan kulit mereka. Hewan-hewan ini secara alami beradaptasi dengan kondisi ekstrem dan dapat melintasi lanskap beku dengan mudah. Tantangan transportasi di Oymyakon menunjukkan bagaimana teknologi modern harus terus-menerus disesuaikan dan dipelihara agar dapat berfungsi di lingkungan ekstrem. Apa yang berfungsi di tempat lain di dunia membutuhkan imajinasi ulang total di sini. Inilah yang membuat penduduk Oymyakon benar-benar luar biasa. Mereka tidak bertahan hidup dengan melawan alam atau mencoba mengalahkannya dengan kekuatan fisik. Sebaliknya, mereka telah belajar untuk hidup dalam harmoni dengan lingkungan mereka, menggunakan kebijaksanaan kuno untuk bekerja dengan dingin, bukan melawannya. Budaya Oymyakon merupakan perpaduan menarik antara tradisi Siberia dan adaptasi praktis yang dikembangkan khusus untuk bertahan hidup di kutub dingin. Tokoh mitologi Chizh-Khan yang dikenal sebagai Raja Dingin dalam cerita rakyat Yakut, dihormati sebagai penjaga tanah beku ini bukan hanya tahayul, tetapi kerangka budaya yang membantu orang menerima dan bekerja dengan lingkungan ekstrem mereka. Gua Chizh-Khan telah diubah menjadi museum yang menampilkan patung-patung es yang merayakan kecerdikan artistik dan ketahanan penduduk setempat. Ini bukan sekadar dekorasi, tetapi ekspresi dari budaya yang menemukan keindahan dan makna dalam kondisi yang akan menakutkan kebanyakan orang. Selama musim gugur, seluruh komunitas mempersiapkan musim dingin dengan tingkat organisasi dan kerjasama yang sangat penting untuk bertahan hidup. Persiapan ini menyambut malam kutub dan suhu yang bisa turun hingga minus 50 derajat Celcius. Semua aktivitas komunitas berpusat pada swasembada, termasuk peternakan, berburu, memancing, dan pengumpulan kayu. Setiap aspek kehidupan di Oymyakon mencerminkan filosofi ini tentang harmoni, bukan perlawanan. Orang-orang tidak melihat dingin sebagai musuh mereka. Mereka melihatnya sebagai ciri khas tanah kelahiran mereka. Mereka telah mengembangkan ritual, tradisi, dan sistem praktis yang bekerja dengan kondisi ekstrem, bukan mencoba menghilangkannya. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang dan mempertahankan identitas budaya yang kaya di salah satu lingkungan paling menantang di dunia. Meskipun dengan kondisi yang ekstrem, atau mungkin justru karena itu, Oymyakon menawarkan pengalaman yang tidak ada di tempat lain di bumi. Salah satu daya tarik utama adalah Monumen Kutub Dingin, yang menandai lokasi tepat di mana suhu terdingin di belahan bumi utara pernah tercatat. Berdiri di situs ini memberikan koneksi tak terlupakan dengan kekuatan alam dan ketahanan manusia. Pengunjung dapat merasakan budaya lokal yang autentik dengan menghabiskan waktu bersama para penggembala rusa Oymyakon. Mereka memiliki hubungan spiritual yang dalam dengan alam dan sepenuhnya bergantung pada rusa untuk mata pencaharian mereka. Pengunjung dapat mempelajari cara hidup tradisional yang tetap tidak berubah selama berabad-abad, berpartisipasi dalam perlombaan rusa, dan mencicipi hidangan daging rusa tradisional yang memberikan nutrisi penting di lingkungan yang keras ini. Oymyakon juga merupakan salah satu tempat terbaik di bumi untuk menyaksikan keindahan memukau dari cahaya utara. Langit yang gelap dan jernih serta lokasi yang terpencil menyediakan kondisi yang sangat ideal untuk fenomena alam spektakuler ini. Para ahli perjalanan merekomendasikan merencanakan kunjungan selama bulan-bulan musim dingin untuk peluang terbaik menyaksikan aurora yang menari di langit, sesuatu yang mustahil ditemukan di daerah yang lebih padat penduduknya. Selama hari-hari terpendek dalam setahun, ketika setiap malam berlangsung hingga 21 jam, kota ini menyelenggarakan festival dingin ekstrem untuk menghormati Chizh-Khan, Raja Salju Yakut. Karakter ini, yang menyerupai gabungan antara penyihir bijak dan ratu es, mengundang orang-orang dari seluruh dunia ke kerajaan esnya setiap bulan Maret untuk perlombaan rusa, dog sledding,
kompetisi memancing es, dan berbagai aktivitas musim dingin lainnya yang merayakan, bukan hanya bertahan. Dalam kondisi ekstrem, daya tarik ini bukanlah tujuan wisata biasa. Mereka adalah pengalaman autentik yang memberikan wawasan tentang bagaimana manusia dapat beradaptasi, bertahan hidup, dan bahkan merayakan hidup di lingkungan paling ekstrem di bumi. Perjalanan ke Oymyakon bukan sekadar bepergian, tetapi sebuah ekspedisi yang memerlukan perencanaan matang, peralatan yang tepat, dan rasa hormat yang besar terhadap bahaya yang ada. Ini bukan tujuan yang dapat dicapai dengan penerbangan sederhana dan pemesanan hotel. Perjalanan itu sendiri menjadi bagian dari kisah luar biasa tentang ketekunan manusia untuk mencapai tempat paling ekstrem di bumi. Petualangan dimulai dengan penerbangan ke Yakutsk, ibu kota Republik Sakha, yang juga dikenal sebagai Yakutia. Yakutsk sendiri sudah merupakan salah satu kota terdingin di dunia. Namun rasanya seperti tropis dibandingkan dengan Oymyakon. Dari Yakutsk, tantangan sesungguhnya dimulai. Oymyakon terletak sekitar 576 km jauhnya, yang berarti perjalanan 2 hari melintasi beberapa medan paling kejam di planet ini. Jalan menuju Oymyakon, yang dikenal dengan nama Jalan Tulang, mendapatkan nama menyeramkan ini dari banyaknya orang yang tewas selama pembangunannya di bawah rezim Stalin. Hari ini, jalan ini tetap menjadi salah satu jalan paling berbahaya di dunia, terutama selama bulan-bulan musim dingin, ketika suhu bisa turun di bawah minus 60 derajat Celcius dan jarak pandang hampir nol. Para pelancong harus menyewa pemandu lokal berpengalaman yang memahami tantangan khusus dari rute ini, atau menyewa kendaraan khusus yang dirancang untuk kondisi cuaca ekstrem. Mobil biasa tidak bisa melewati perjalanan ini. Kendaraan harus memiliki sistem pemanas khusus, isolasi tambahan, persediaan darurat, dan yang paling penting, mesin yang dapat berjalan terus-menerus sepanjang perjalanan. Waktu kunjungan Anda akan menentukan jenis pengalaman yang akan Anda alami. Jika Anda mencari petualangan Arktik yang sesungguhnya dan ingin merasakan intensitas penuh kehidupan di desa terdingin di dunia, rencanakan kunjungan Anda selama bulan-bulan musim dingin dari Desember hingga Februari. Namun, Anda harus siap menghadapi dingin yang mengancam jiwa dan memiliki perlengkapan cuaca ekstrem yang dapat melindungi Anda dari suhu di bawah minus 50 derajat Celcius. Bagi mereka yang lebih memilih kondisi yang sedikit lebih terkelola, kunjungan musim panas menawarkan suhu yang berkisar antara 0 hingga 10 derajat Celcius, meskipun ini terdengar hangat dibandingkan musim dingin. Ingat bahwa musim panas di Oymyakon hanya berlangsung sekitar 3 bulan, dan bahkan saat itu, permafrost tidak pernah benar-benar mencair sepenuhnya. Transportasi di dalam Oymyakon sendiri memerlukan penyewaan pemandu lokal atau kendaraan dari penduduk yang tahu bagaimana merawat mobil dalam kondisi ekstrem ini. Transportasi umum hampir tidak ada, dan berjalan kaki dalam jarak jauh bisa berbahaya atau bahkan tidak mungkin tergantung pada kondisi cuaca. Pilihan akomodasi sangat terbatas karena lokasi yang terpencil dan populasi yang kecil. Beberapa rumah tamu dan pondok menawarkan fasilitas dasar, namun ini bukan akomodasi mewah. Mereka adalah tempat penampungan fungsional yang dirancang, terutama untuk bertahan hidup dan memberikan kehangatan. Menginap di tempat-tempat ini memberikan kesempatan autentik untuk merasakan kehidupan lokal secara langsung, termasuk tantangan sehari-hari dalam pemanasan, pengumpulan air, dan persiapan makanan. Pemesanan akomodasi jauh-jauh hari sangat penting. Dengan hanya 800 penduduk dan fasilitas terbatas untuk pengunjung, tempat tidur cepat terisi, terutama selama musim panas yang singkat ketika perjalanan sedikit lebih mudah. Apa yang telah kita temukan bersama di Oymyakon hari ini jauh lebih dari sekadar statistik cuaca ekstrem atau teknik bertahan hidup. 800 orang yang tinggal di Oymyakon tidak hanya bertahan hidup, mereka berkembang. Mereka telah menciptakan komunitas yang berfungsi dengan sekolah, tradisi budaya, sistem pangan yang berkelanjutan, bahkan perayaan dalam kondisi yang akan dianggap tak dapat dihuni oleh sebagian besar dunia. Rutinitas sehari-hari mereka seperti memanen es, menjaga kendaraan tetap menyala, konstruksi khusus, dan mengonsumsi ikan mentah bukan hanya adaptasi, melainkan inovasi yang lahir dari kebutuhan dan disempurnakan selama generasi. Jika Anda harus memilih satu aspek kehidupan di Oymyakon yang paling mengesankan, apa yang akan Anda pilih? Apakah sistem pemanas cerdas mereka?
pola makan ikan mentah mereka, kenyataan bahwa mereka menjaga mobil tetap menyala 24 jam sehari, atau hal lainnya. Bagikan pendapat Anda di komentar di bawah, karena saya membaca setiap komentar dan senang belajar apa yang paling berkesan bagi para penonton. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda sangat berarti. Semoga sukses. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.